Alia juga awalnya konten. Atta Aurel juga awalnya konten. Tapi mari kita lihat saja dan biar kartu yang menjawabnya. Fuji sendiri hidupnya itu lebih berwarna ya Mas. Bisa dilihat nggak sih Mas Dan, sejak kapan Feral mulai ada rasa ke Fuji? Apakah karena dari awal yang kontennya di DPR itu Mas? Dan Fuji, tapi betul kalau dibilang lebih berwarna karena ya akhirnya banyak orang yang men-shipping mereka berdua, dan berbeda dengan saat bersama dengan Natasha Wilona, kali ini dia tuh malah kayak ini jalan tol yang dia bisa melaju dengan sekencang-kencangnya. Tapi Feral bilang bahwa dia itu tidak mau terlalu men-spill hubungannya, takut banyak dinamikanya. Nah, yang dimaksud dinamikanya ini apa sih Mas? Mungkin gak ada habisnya kalau membahas tentang Fuji dan Feral. Walaupun masih banyak yang menganggap bahwa Feral dan Fuji ini hanya settingan belaka. Karena hati Feral sebenarnya nggak buat Fuji. Dan mereka melakukan ini hanyalah untuk konten. Tapi bukankah konten juga bisa berakhir dengan sebuah hal yang nyata? Sama seperti banyak selebriti lainnya. Lesti Bilar awalnya konten. Saya pikir Torik dan Alia juga awalnya konten. Atta Aurel juga awalnya konten. Tapi mari kita lihat saja dan biar kartu yang menjawabnya. Sensikers kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Fuji dan Feral ini tampak semakin mesra. Tapi mengapa belum ada pengumuman apapun? Apakah ini sebuah hal yang ditunda? Atau sebenarnya memang betul mereka berdua hanyalah konten? Mas Den, ini kan kemarin Feral terang-terangan bicara, katanya semenjak adanya Fuji sendiri hidupnya itu lebih berwarna ya Mas. Bisa dilihat nggak sih Mas Dan, sejak kapan Feral mulai ada rasa ke Fuji? Apakah karena dari awal yang kontennya di DPR itu Mas? Saya pikir kalau awalnya kapan ada rasa, sebenarnya nggak pas di DPR tapi beberapa saat setelahnya. Saat ternyata Fuji ini itu juga seseorang yang enak diajak ngobrol, terus kemudian saat nggak bareng sama Fuji perasaannya juga ada yang berbeda. Saya kira ini satu hal yang Feral awalnya susah membedakan ini adalah teman atau bestie seperti itu, atau memang sebuah kebutuhan dan rasa sayang seorang pria kepada wanita. Tapi jelas di sini kita akan tahu bahwa awalnya ini pasti sesuatu yang konten, tapi sekarang menjadi satu hal yang lebih nyata dibandingkan sebelumnya. Tapi melihat bahwa mereka berdua ini nggak segera melakukan apa yang harus mereka lakukan padahal mereka sudah memiliki semuanya, ini membuat bahkan saya pun ini ikut meragukan, apa jangan-jangan ini sesuatu yang disengaja dan mereka memang nggak berniat untuk membuat hubungan ini lebih serius lagi padahal mereka bisa melakukannya. Tapi Feral juga dibilang sama ayahnya itu semenjak menjadi anggota Dewan itu semakin baik dan juga semakin bijak gitu ya. Apakah ini juga punya pengaruh dari peran Fuji sendiri, Mas Den? Saya kira kalau Feral lebih kepada apa yang dia sudah miliki dan apa yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Feral memang sosok yang bijaksana, dia juga bukan sosok yang mudah untuk tertarik kepada pergaulan anak-anak remaja yang lainnya. Bahkan kita melihat mungkin saja dulu Feral adalah pribadi yang tertutup dan hanya membuka dirinya kepada keluarga, terus kemudian terjadi perpisahan di antara kedua orang tuanya dan akhirnya dia harus mencari nafkah ini memang dari usia yang sangat muda. Tapi apa yang dia sekarang peroleh itu bukan karena ya berhubungan dengan Fuji, tapi betul kalau dibilang lebih berwarna karena ya akhirnya banyak orang yang men-shipping mereka berdua, dan berbeda dengan saat bersama dengan Natasha Wilona, kali ini dia tuh malah kayak ini jalan tol yang dia bisa melaju dengan sekencang-kencangnya. Tapi Feral bilang bahwa dia itu tidak mau terlalu men-spill hubungannya, takut banyak dinamikanya. Nah, yang dimaksud dinamikanya ini apa sih Mas? Mungkin karena dia merasa bahwa dia adalah wakil rakyat, banyak orang yang juga di sini itu kalau kita bilang itu merasa terwakili oleh adanya Feral ini. Dia nggak ingin kepentingan partai, kepentingan
menyampaikan suara aspirasi dari masyarakat ini akan terganggu jika ternyata dia ini melakukan hal-hal yang terus ya harus dilakukan seseorang yang memiliki hubungan dengan seorang wanita, tapi dikomentari. Kita akan tahu kayak kemarin waktu Fuji itu berpacaran dengan siapa, terus nggak datang bersama-sama, ini terus menjadi sebuah hal yang dibicarakan. Nah, hal seperti ini sepertinya dihindari oleh seorang Verrell Bramasta. Ada momen juga kemarin waktu kunjungan di salah satu film, Verrell itu kan menyempatkan untuk video call sama Fuji dan juga Gala di depan semua orang gitu. Maksudnya ya masyarakat, ajudan dan sebagainya. Nah, ini kan seperti menunjukkan bahwa kalau dia itu apa karena dia bangga atau seperti apa, Mas? Jadi, yang pasti mereka berdua memiliki kebutuhan masing-masing. Fansnya Fuji dan fansnya Verrell ini berbeda. Dan saat mereka mendapatkan masing-masing dari fansnya ini tadi, tentu saja akan membahagiakan untuk masing-masing di antara mereka ini tadi. Dan mereka sekarang memiliki apa yang mereka butuhkan, alasan untuk mereka bisa melakukan ini, dan didoakan oleh banyak orang di seluruh Indonesia. Tapi mereka berdua sejatinya ini juga masih penjajakan. Apakah ini sesuatu yang akan diseriusi dengan sangat serius menuju ke pernikahan, atau ini memang ya sudah hubungan yang akan dibiarkan secara natural, akan berangsur menuju ke hubungan yang lebih serius di kemudian hari. Tapi kalau untuk sekarang ini, apakah memang mereka berdua itu di tahapan di mana masih dalam pengenalan atau seperti apa, Mas Dan? Mereka ini menahan diri kalau saya pikir. Bukan pengenalan karena mereka sudah cukup kenal, orang tuanya juga cukup tahu, tapi mereka tahu bahwa berikutnya next stopnya ini kalau mereka naik bus atau naik MRT atau LRT atau kereta, berikutnya ini pasti akan ke pernikahan. Nah, mereka ini pengen ini jalan selama mungkin agar mereka ini nggak harus menuju ke sana dan segera mengumumkan hal itu tadi. Karena jika itu terjadi, maka ini adalah akhir dari ya apapun yang mereka harapkan yang berkaitan dengan hubungan antara pria dan wanita. Kalau juga kemarin di saat ditemui di rumah Eko Patrio, dan Eko Patrio itu bilang bahwa dia Verrell ini mau ini, Mas Den, mau ke arah yang lebih serius gitu untuk pasangannya yang sekarang. Nah, itu dikonfirmasi sama Mas Eko. Apakah memang ini tuh sinyal-sinyal Verrell untuk menuju ke jenjang yang lebih serius dengan Fuji, Mas Den? Kalau yang ini kayaknya Mas Eko cukup menjadi orang yang cukup sopan aja. Jadi beliau mengatakan sesuatu yang kalau menurut saya itu normatif ya, dan nggak mau mencampuri. Tapi kalau yang terjadi sebenarnya, mereka sepertinya sedang ngerem agar hubungannya ini nggak harus menuju, karena berikutnya pertanyaan-pertanyaan muncul ini pasti akan kapan mau nikah, kira-kira sudah ngobrol nggak sama orang tua, terus nanti kira-kira pernikahan seperti apa. Nah, mereka berdua ini sepertinya pengen ini semua itu masih terjadi mungkin 2 tahun lagi, tepat di tengah-tengah karir politik Verrell. Kalau sekarang ini terlalu awal dan mereka sepertinya ingin menunda ini semua selama mungkin. Itu yang saya lihat. Kalau untuk keduanya bicara soal siap, sudah siap atau belum? Oh, siap, mereka pasti siap. Itu nggak perlu kartu, kita lihat mereka siap. Makanya saya katakan mereka sepertinya memang sengaja menunda. Tapi mereka masih memiliki perasaan satu sama lain. Yang kalau nggak segera diungkapkan, maka yang ditakutkan di sini, coba kita lihat. Ini yang akan menjadi perasaan yang nggak terkonfirmasi. Dan akhirnya perasaannya ini malah akan surut dan hilang. Dan orang-orang ini malah akan bicara, tuh kan dari awal ini settingan, padahal perasaan itu sejatinya memang ada. Tapi kalau untuk langkah yang akan dilakukan oleh Verrell ke depannya, kira-kira bisa dilihat nggak, untuk Fujinya sendiri gitu? Verrell ini sepertinya menghormati keinginan dan harapan Fuji untuk masih berkarir dan menjalani masa mudanya. Dia tahu bahwa dia sudah meniti karir sampai di puncak dan sekarang dia menuju ke gunung berikutnya, karir politik yang dia juga sedang menuju ke puncaknya. Maka dia nggak mau mengganggu dan dia merasa kalau ternyata nanti ini harus ditujukan kepada pernikahan, yang ditakutkan ini akan mempercepat apapun yang Fuji ini ingin lakukan dan Fuji jadi have no fun untuk menjalani kehidupan yang sekarang ini dia jalani. Verrell sepertinya menghormati itu dan ini sebuah upaya, makanya sekarang ini itu dipirit dan membuat orang ini semakin gemes dan kebingungan. Kalau untuk Fuji sendiri, apa langkah atau upaya apa yang akan ditempuh sama Fuji untuk Verrell? Fuji nggak pengen hubungan sebelumnya akan terulang lagi dengan semua yang terjadi dengan Tori kemarin. Dia nggak mau orang-orang berharap terus kemudian akhirnya nggak jadi, dan dia juga nggak mau over promise kepada para fansnya, jadi dia pun akhirnya
membuat hubungan ini pun ya jadi kayak muncul hilang seperti itu. Dan ini adalah sebuah hal yang disengaja. Tapi kita akan tahu bahwa di antara hubungan ini yang lebih kuat perasaannya itu sepertinya memang Fuji. Tapi kalau Farrell ya karena di usia dewasa dia lebih realistis, dia nggak mau terbawa oleh perasaan, dan lagi pula ada satu peperangan di hati Farrell, di jiwanya yang memang ini belum selesai. Nah, seperti saya katakan, jika ini semua tidak segera dilangsungkan dan malah ditunda-tunda, yang saya takutkan di sini cuma satu. Natasha Wilona akan muncul kembali. Bayangkan jika dia mualaf, terus kemudian datang mengetuk pintu rumah Farrell. Apakah ini adalah mengetuk pintu hatinya pula? Tapi bagaimana dengan pintu hati kalian? Apakah sudah diketuk dan terisi di dalamnya? Apakah kalian menanyakan siapa kira-kira pria, wanita yang akan mengisi hidup kalian hingga akhir hayat nanti? Dan keraguan kalian apakah sudah terjawab? Hubungi nomor di bawah sini, izinkan saya membuka kartu-kartu ini dan melihat apakah kebahagiaan atau nestapa yang akan kalian jumpai dalam pernikahan kalian nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.